失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要壮阔荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。Masuk. Minum yogurt. Terima kasih. Setelah makan langsung masuk ke kamar. Sedang sibuk apa? Aku sedang membuat CV. Buat besok aku cari kerja. Kau benar akan cari kerja? Benar. Aku tidak boleh selalu makan dan minum gratis di sini selamanya. Kalian tidak makan gratis. Kau terus-menerus membantuku. Semua bisa kalian kerjakan dengan baik. Karena ada kau ya, Jen Yu. Penginapan Kuan Mei juga berjalan dengan baik. Toko hoki juga sudah dibantu Bos Tang. Jadi sudah saatnya aku cari kerja. Ya sudah. Kalau begitu semangat. Besok aku ikut denganmu. Baik. Boleh aku melihat CV-mu? Untuk apa kau lihat? Biarkan aku lihat sebentar. Tidak boleh. Lihat sebentar saja. Tidak boleh. Berikan lihat sebentar. Lihat. Sun Chun Hao, Sunwell. Hah? Pengalaman bekerjamu semuanya di Sunwell. Memang di mana lagi? Kau juga boleh menulis pengalaman penginapan Kuan Mei. Ternyata kau. Ada apa? Mahyong kurang 1 orang, gabunglah dengan kami. Aku... Ayolah, kalau bukan karena kurang orang, aku tidak akan mengajakmu. Mainlah. Aku katakan padamu, kali ini aku tidak akan mengalah. Kau pikir aku bisa kalah? Orang yang kalah. Ayo. Kemari. Ayo, kesini. Ayo bergabung dengan kami. Bukankah kalian sudah ada 4 orang? Guru koki itu sangat payah, tidak bisa main. Iya, ayo. benar. Iya benar. Ayo sini. Duduk. Ayo duduk. Ayo duduklah. Nah, karena kartunya sudah siap, semuanya, sekarang Nyonya Kaya sudah datang. Kita main yang besar ya. Baik. Kalah sekali, minum segelas. Tidak. Aku tidak bisa minum. Aku belum selesai bicara. Setelah minum dilarang ke toilet ya. Kalau ke toilet, minum lagi 3 gelas. Iya, benar. Dan minumannya cukup. Guru koki juga menyiapkan makanan untuk kita. Mulai. Ayo, kau dulu. Ayo, kau duluan. Hah? Baiklah, kau duluan. Dia duluan. Aduh. Coba aku lihat. Giliran siapa? Ayo, cepat. Lama sekali. Jangan buru-buru, tanganku pendek. Wow, bagus kartunya. Angin utara. Dari awal sudah pakai ini. Aku ikut. Angin selatan. Angin barat. Sawah. Apa-apaan ini? Biarkan aku mendapatkan kartu yang sama, 50.000. Bagus. Teruskan.
Tiuplah. Walaupun sejak kecil sudah melihatmu menggunakan sulap ini, tapi aku tetap tidak tahu caramu melakukannya. Selama bisa membuatmu bahagia, aku bersedia untuk terus melakukannya. Jika sebuah coklat sudah bisa membuatmu senang, apa sebotol coklat bisa membuatmu lebih senang? Terima kasih. Istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Makan paha ayam, tunggu menang. Hayah. Cepat-cepat. 50.000. 2 titik. Jangan-jangan kau sengaja mengalah ya. 5 titik. Jangan mengeluarkan titik lagi. Dia akan memakan titik. Menang. Bukannya kau tidak bisa main? Kenapa bisa menghitung kartu? Dari tadi kan aku memperhatikan, jadi ya akhirnya bisa juga. Karena kau sudah berbohong untuk niat baik. Bantulah aku minum minuman ini ya. Minum lagi ya? Aku kan sudah bantu minum 8 gelas. Siapa suruh kalian semua berbohong padaku? Hah? Aku tidak sanggup, aku sudah tidak tahan. Kalau sekarang kau ke toilet, kau harus minum 3 gelas. Aduh. Aku tidak tahan, benar-benar tidak tahan. Aku tidak tahan. Tidak tahan? Tidak tahan. Kak Cinzi, aku juga hamil 5 bulan. Bibi Cinzi, kalau menahan buang air kecil terlalu lama apa tidak merusak ginjal? Tidak peduli ginjalmu baik atau tidak, Liyilin juga tidak akan suka padamu. Benar kata Kak Cinzi. Acak kartu, ayo acak lagi. Ayo. Acak lagi. Ayo. Ayo. Menyebalkan. Diam. Pagi, Kak Feng Chao. Nyonya San belum bangun ya? Sudah jam segini. Bibi Chiang biasanya bangun lebih awal. Semalam dia main mahjong bersama kami dan dia senang sekali. Kau mantap sekali. Itu semua saran Kak Cinzi. Karena ibu mau menyenangkan Bibi Chiang, dia sudah berusaha keras. Tong Hao juga tidak ada. Hah? Sudah keluar dari pagi. Kemarin jelas-jelas bilang aku mau temani dia interview. Mungkin tidak ingin merepotkanmu.
Kak Feng Chao, apa kau sudah makan? Belum. Kalau begitu pergi ke dapur masak sendiri. Apa tidak masak lebih? Tidak disangka, GM Sunwell yang terkenal bisa datang ke sini melamar direktur divisi pengembangan. MQ Group juga 10 perusahaan terbesar. Aku sangat kagum terhadap modal bisnis kalian. Lagi pula dulu antara Sunwell dan MQ mempunyai banyak proyek kerjasama. Jadi aku sudah sangat mengerti kalian. Aku pribadi sangat kagum dengan kemampuanmu memimpin Sunwell selalu terdepan dalam industri. Jika kau bergabung dengan MQ, aku yakin ini akan dapat membantu kami untuk naik satu level. Hanya saja sebelum bertemu kau, aku menerima sebuah telepon. Jika kami menerimamu, kerjasama kami antara Sunwell akan langsung berhenti. Kontradiksi antara kau dan GM Su dalam bidang bisnis sudah heboh. Kami cukup saksikan dari jarak jauh. Tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Aku mengerti yang kau katakan. Maaf telah mengganggu waktumu. Terima kasih. Iya. Ini. Kau adalah Sun Chun Hao yang dulu pernah menjadi GM Sunwell. Benar. Tentu saja kau ini adalah orang yang berbakat. Anda terlalu memuji. Apa benar saat itu ayahmu merencanakan ledakan kapal pesiar memundurkan sendiri? Direktur Fu, aku datang untuk interview. Aku tahu, tapi aku harus cari informasi latar belakangmu. Tapi kalau benar, bagaimana aku bisa menjadi rekan kerjamu? Tidak peduli terhadap pekerjaan atau terhadap keluarga. Ayahku selalu melakukan yang terbaik. Maaf, telah mengganggumu. Ayo ngobrol sebentar. Direktur Luo, Sunwell, lihatlah. Selamat siang. Duduk. Direktur Liu. Ini adalah wakil GM Liu kami. Sun Chun Hao, tidak menyangka kita bertemu lagi. Dan dengan kondisi seperti ini. Memang kebetulan. Pada saat kau memecatku, kau terlihat tenang dan juga tegas. Tidak disangka kau melamar kerja kemari direktur divisi perkembangan perusahaan kami. Nasib benar-benar berbalik arah sekarang. Jadi, kau hanya ingin mempermalukanku, bukan untuk menerimaku, benar kan? Saat aku menemukan CV-mu di tumpukan berkas, aku sangat kaget. Aku ingin sekali melihat Sun Chun Hao yang sombong. Sekarang sudah menjadi apa? Apakah sudah merasa puas telah melihatku? Tentu. Jadi boleh aku pergi? Jika kau ingin tetap di sini, ya boleh saja. Seperti menjadi asistenku. Terima kasih. GM Sunwell Group Sun Chun Hao. Ayo, lihat ke sana. Bagaimana Bapak ingin pergi beli susu? Sakit ya? Iya, Baik. Tapi
Chen Yu, Bagaimana interviewmu? lumayan lancar. Jangan khawatir. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu pulang lebih awal ya. Tenang saja, pasti pulang lebih awal. Aku menunggumu di penginapan Kuan Mei. Sudah ya, kita pergi makan pizza. Ayo. Katanya semua berjalan dengan lancar. Bagus. Orang berbakat seperti dia, pasti akan banyak perusahaan yang ingin menggunakannya. Bagaimana jika tidak? Terkadang kuil kecil tidak dapat menerima dewa besar. Terkadang vihara besar sudah memiliki dewa besar sendiri. Sulit dikatakan. Lagi pula, kau mengharapkannya terlalu tinggi, Chien Yu. Kalau tidak bisa mencapainya, harga dirinya akan terluka. Jadi nak, terkadang yang terpenting itu hadapi kenyataan dan belajar untuk menerimanya. Ya benar. Dia begitu hebat, pasti bisa. Kenapa dia selalu telat? Sudah jam berapa saja? Coba perhatikan. Masih belum mulai juga. Kita harus memulai dari awal. Benar. Dia selalu telat. Apa-apaan ini? Tidak profesional. Dia datang. Tidak bisa dimengerti. Direktur Utama Su, setiap kali rapat kau selalu telat. San Chun Ho dulu tidak seperti itu. Sekarang aku yang GM-nya. Hari ini aku mengadakan rapat direksi. Tujuannya ingin mengumumkan. Kita akan bekerja sama dengan Maeve. Kerjasama kita untuk membuka proyek waralaba minimarket. Perkiraan investasi 10 miliar yuan. 10 miliar yuan. Kenapa banyak sekali itu? Kenapa harus kerjasama dengan Maeve? Tidak mungkin. Maeve selalu menjadi saingan kita. Kenapa kau harus kerjasama dengan mereka? Bahkan proyek yang begitu besar. Tak ada saingan selamanya. Hanya ada keberuntungan selamanya. Selama ada kepentingan bersama, kerjasama bisa diubah seketika. Tetapi perusahaan tidak memiliki banyak modal untuk melakukan proyek ini. Jadi, aku akan umumkan hal kedua. Aku akan mengumpulkan seluruh modal untuk investasi proyek ini. Proyek Desa Nelayan Kuan Mei, proyek Saint Lucia, Seychelles, Marrakesh, semuanya diberhentikan. Diberhentikan? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa? Apa dia bercanda? Tidak mungkin. Kau memberhentikan begitu banyak proyek. Tidak boleh terjadi. Itu bisa menyebabkan banyak pelanggaran. Apa kau tahu? Denda pelanggarannya akan didapatkan dari proyek waralaba minimarket. Aku pribadi yang tanggung jawab untuk proyek ini. Rapat hari ini selesai. Bagaimana kita bisa bekerjasama dengan mereka? Kenapa bisa begitu? Mereka pasti bekerjasama dengan semua investasi yang besar. 10 miliar yuan. Yunyi. Cecian? Kenapa kau pulang lebih awal? Tidak ada kerjaan di kantor, jadi aku buru-buru pulang menemanimu. Ini untukmu. Mawar putih kesukaanku. Cecian, karena aku, kau tiap hari harus pergi malam pulang awal. Terlalu merepotkanmu. Bagaimana mungkin ini merepotkan? Asalkan kau senang, aku siap melakukan apa saja. Senang maupun tidak senang, bukankah ini yang harus manusia lakukan? Tentu saja manusia harus hidup senang. Aku dengar tidak lama ini ada sebuah film komedi. Ratingnya lumayan bagus. Apa kita pergi nonton? Sudah lama tidak nonton di bioskop kan? Aku tidak ingin keluar. Bukannya kau suka menggambar? Bagaimana kalau kita pergi melukis? Daisy. Sudah lama tidak melukis. Aku tidak bisa melukis. Kalau tidak, kita masak sendiri. Kita masak makanan yang paling kau sukai. Sashimi seafood. Cecian, aku tahu kau ingin aku merasa senang. Tapi hatiku sekarang ini kosong.
Aku tidak ingin melakukan apapun. Tidak apa-apa. Kita masih bisa menggunakan banyak waktu untuk mengisinya. Sucijan, apa yang dilakukan? Kau harus menyelidikinya. Ya, baik. Wakil GM Chang, kenapa proyek desa nelayan Kuan Mei diberhentikan? Tidak hanya desa nelayan Kuan Mei. Proyek besar yang dijalankan sekarang diberhentikan semua. Sebenarnya apa yang terjadi? Kau harus bertanya pada Direktur Utama Su. Aku tadi ingin mencarinya, tapi dia sudah meninggalkan kantor. Dia pergi lagi. Baru-baru ini orangnya dan jiwanya tidak berada di perusahaan. Bagaimana kita jelaskan ke pemodal intelektual? Tuan Taiju, aku akan tanyakan lagi dengan Direktur Utama Su. Tolong tunggu kabar dariku. Kondisi sekarang ini, harap kau tidak laporkan ini ke pemodal intelektual. Tindakan yang sangat besar ini, investor pasti akan tahu. Tuan Taiju, aku tidak peduli tujuan kau apa. Tapi setidaknya yang kita pikirkan sama, yaitu melanjutkan proyek ini. Jadi pada saat ini, aku berharap kau ada di pihakku. Kau sudah pulang. Bagaimana pencarian kerjamu? Tidak mendapatkan yang cocok. Mencari kerja tidak boleh terburu-buru. Hari ini tidak dapat, besok lanjut lagi. Menurutku, aku perlu berpikir dengan baik dulu. Kehidupanku kali ini harus kumulai dari mana? Tidak apa-apa. Tong Hao juga memulai semuanya dari nol. Kau pasti juga bisa. Tiba-tiba, aku sangat kagum Tong Hao pada waktu itu. Tong Hao waktu itu polos dan juga sangat optimis. Masalah yang bisa diselesaikan Tong Hao, kau pasti bisa juga. Karena Tong Hao berada di dalam hati San Chun Hao. Sudah makan belum? Aku sisakan kau makanan. Belum. Aku sedikit lapar. Ayo makanlah, ayo. Wah. Hah? Ini masakanmu? Oh ya, di mana ibuku? Bibi Chiang dan ibuku ada di lantai 2. Bagus, 3 garis. 3 titik? Iya, 3 titik, maaf. 2 garis. Apa sudah kebanyakan minum? Benar-benar kau ya. 1 titik, 1 titik. Tunggu. Ada apa? 1 titik ya? Iya, benar 1 titik. 1 4 titik. Aku menang. Bos Chen, kau yang buat saran, kau yang minum sendiri. Minum, ayo. Siapa yang takut? Minum saja. Ayo. Bibi Cinzi, bagus. Kemampuan minumnya bagus. Ayo, minum. Ibu Cinzi hebat sekali. Penginapan Kuan Mei akan jadi pusat aktivitas orang tua. Makanlah. Makan yang ini. Ini masih hangat. Makan yang banyak. Tawe? GM? Aku sekarang bukan GM lagi. Oh ya, lupa. Kakak, bagaimana perasaanmu sekarang? Lumayan bagus. Hah? Kau meninggalkan Sunwell, bagaimana selanjutnya? Aku jadi manajer divisi pengembangan di perusahaan Manke. Dan aku ingin menyampaikan sebuah berita kepadamu. Apa itu? Aku dengar dari karyawan Sunwell, Direktur Utama Su memberhentikan seluruh proyek termasuk desa nelayan Kuan Mei. Sekarang fokus mengembangkan proyek waralaba minimarket. Kenapa diberhentikan? Kemarin Sunwell bukannya ingin mengembangkannya. Alasan yang jelasnya aku juga tidak tahu. Sekarang Sunwell mendengar semua putusan dari Direktur Utama Su. Wakil GM Chang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Menurutku Cecen tidak mungkin melakukan itu.
Aku yakin dia pasti punya alasan sendiri. Di dalam Sunwell sekarang sangat banyak ketegangan. Banyak karyawan mengundurkan diri. Tapi Sunwell tidak mempertahankan mereka. Aku sekarang sudah tidak ada di Sunwell, jadi tidak bisa ikut campur. Chechen pasti punya rencana sendiri. Kakak, kau jaga diri baik-baik ya. Tenang saja. Tidak peduli kehidupan di mana, pasti bisa. Oh ya, yang lain di mana? Kenapa kalian cuma berdua? Mereka bermain mahjong di lantai 2. Kalau begitu aku ke atas saja. Ingin menyapa mereka. Ayo makanlah. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Ini... Apa kau mau telepon tanya temanmu? Kau tidak bisa soal apapun. Kenapa masih di sini? Begini, kalau anak sedang ada tugas, bukannya orang tua harus menemaninya. Kau jangan menganggap dirimu ayahku. Aku masih mau melihat performamu. Baru aku pikir menerima atau tidak. Boleh. Bagaimana kau melihat performaku? Hari ini belajar kerajinan tangan. Guru menyuruh kami membuat sebuah kapal setiap orang. Ini bahannya. Kau kerjakan. Buat kapal? Oh, baiklah. Jangan ganggu aku. Kerjakan di sana. Oh, baik. Ya. Ibu, cara main mahjong ibu terlalu buruk. Memboroskan minumanku saja. Aku bilang padamu ya. Nyonya Chiang itu, dia terlalu licik. Dia kemarin bilang tidak bisa, tapi dia malah mengalahkan kami semua. Pelan-pelan. Keterlaluan. Terlalu. Yang menghabiskan minumannya bukan siapa? aku. Feng Xiao. Oh iya, Feng Xiao. Bukan aku. Feng Xiao. Iya, bukan ibu ya. Bersulang. Tawe. Ya? Sinar bulan malam ini indah ya. Benarkah? Bibi Feng Xiao? Oh iya, Feng Xiao. Sepertinya malam ini tidak ada bulan. Maksudku, kalau kau di sampingku, seperti sinar bulan yang menyinari hatiku. Oh ya, Xiao, sepertinya kau terlalu banyak minum. Mana mungkin aku terlalu banyak minum. Tahu tidak? Sebenarnya terkadang usia wanita lebih tua daripada pria. Tingkat bahagia mereka berdua akan sangat tinggi. Dulu orang bilang wanita 3 tahun lebih tua bisa mendatangkan bata emas. Iya, aku tahu itu. Hanya saja bata yang ini aku tidak sanggup mengangkatnya. Tawe. Iya. Tahu tidak? Sejak pertama aku melihatmu. Xiao. Sebenarnya aku selalu menganggapmu sebagai bibiku. Bibi? Benar. Kau beraninya kau menganggap aku sebagai bibimu? Waktu aku yang sangat indah, waktu yang paling indah, memberikan cinta pertama padamu, kau anggap aku sebagai bibimu? Sakit. Kau ingin mati? Kau ingin mati? Kau panggil aku sekali lagi. Aku akan panggil Bibi. Ya! Akan kubunuh kau! Tawe! Jangan pergi! Tawe! Akan kubunuh kau! Bibi! Dasar kau ya! Akan kubunuh kau! Tawe, jangan lari! Akan kubunuh kau! Pelan-pelan.
Kenapa belum tidur? Dia sedang main HP lagi ya. Kau minum arak ya? Seperti aku banyak minum. Benar. Minum yang sangat banyak. Ibuku serahkan padamu ya. Oh iya, baik. Jaga dia baik-baik. Sudah, ya baik. Kau istirahat dulu. Bostang. Kenapa minum arak, ha? Terlalu banyak lagi. Aku tidak minum. Sudah. Masih bilang tidak lagi. Tidak. Ayo kembali ke kamar, ya. Apa kau sudah lelah? Tidak lelah. Apa kau merasa sepertinya Bibi Chiang telah menerima kehidupan Kuan Mei? Semalam dia bermain dengan ibuku sangat gembira. Kalau ibuku bisa rileks secara pelan-pelan, aku juga tenang. Bagaimana denganmu? Tenang saja, Chen Yu. Aku tidak akan berdiam diri. Aku juga tidak akan menyerah. Melihat kau yang berani dan percaya diri, ibumu pasti akan merasa tenang. Ibu? Bibi Chiang, kalian di sini juga ya? Semalam kau hebat sekali. Mengalahkan total ibuku. Luar biasa. Itu wajar saja. Mereka sama sekali bukan tandinganku. Kau tidak tahu. Ibuku adalah orang terhebat di dunia ini. Oh, lihat apa yang kau katakan. Awalnya aku sudah lama tidak main kartu. Malah kecanduan. Aku terpancing oleh mereka lagi. Janio, ini gawat. Ada apa? Ini gawat. Ada apa? Kita dapat orderan besar. Kita mendapat tawaran kerjasama dengan travel online. Mereka bilang akan ada tur yang datang. Total 7 grup, tiap grup 12 orang. Ditambah kamar pemandu wisata, total perlu 48 kamar. Tapi kita sudah ada beberapa kamar yang dipesan orang lain. Jadi, kamarnya tidak cukup. Apa mungkin menambah kasur di dalam kamar? Aku sudah bicara dengan travel online. Kata mereka ini tur eksklusif, tidak bisa digabung. Begini, telepon ke tamu yang sudah melakukan pesanan. Tanya mereka apakah harus datang. Jika mereka boleh menukar waktu, kita bersedia untuk memberikan voucher VIP. Baik. Tapi, dengan menarik kembali pesanan kamar, masih kurang 2 lagi. Kalau tidak, aku dan ibuku pindah saja. Dengan begini kamar kalian akan cukup. Tidak bisa. Prinsip-prinsip industri jasa harus lebih mementingkan tamu. Lagi pula, aku dan ibuku hanya tinggal gratis. Tidak boleh gratis selamanya. Baiklah. Janio, mereka mau pindah keluar. Mau pindah kemana? Benar. Pergi ke toko hoki. Awalnya, ibuku takut rumah sempit, membuat kalian tidak nyaman, jadi mengatur kalian di sini. Tapi baru-baru ini dia merasa bersalah. Merasa dengan begini jadi terlalu aneh. Yang terpenting, ibuku ingin belajar cara main mahjong dari Bibi Chiang. Baik. Kalau begitu kami pindah ke toko hoki. Ibu, bagaimana menurut ibu? Kalau dia ingin belajar, sementara ibu masih menyembunyikan, sepertinya tidak cocok.
siapa yang marahi aku? Aku rasa kau sedang demam. Semalam kau memakai selimut tidak dengan baik ya? Kenapa kau bisa tahu? Semalam sebentar-sebentar ingin muntah, sebentar-sebentar ingin minum. Begitu terus beberapa kali. Apa kau lupa? Hei gendut, jadi semalam kau tidur di kamarku ya? Kau harus bicara sesuai hati. Jika bukan aku yang menjagamu, hari ini kau pasti haus sekali. Kau sudah berbuat apa padaku? Aku tidur di lantai. Kau sekali tidur sudah sampai tidak sadarkan diri. Menempati seluruh kasur. Bagaimana aku mengerjaimu? Apa maksudmu? Apa kau sama sekali tidak berniat untuk mengerjaiku? Hah? Kau ini sudah suami istri lama. Mana mungkin ada pikiran lain? Siapa suami istri lama denganmu? Jangan terlalu percaya diri. Ibu, cepat bereskan kamar. Aku mengundang San Chun Hao dan Bibi Chiang tinggal di rumah. Ingat ya, ibu harus jadi orang baik. Anak itu mengerjai aku terus. Tambah 360. Berapa? Hah? Mereka datang. Aku sudah pulang. Mari, Bibi. Sudah datang. Kamarnya sudah aku siapkan. Tinggal di sini lebih berasa seperti rumah. Kehidupan lebih nyaman. Aku harap kalian akan menyukainya. Naik saja. Mari. Ayo, silahkan. Silahkan masuk. Ada apa? Hah? Aku... Hitung uang. Aku hitung uang. Bibi. Pelan-pelan. Bibi, di sini awalnya adalah kamarku. Ini untukmu saja. Aku sudah mengganti selimut dan spraynya. Semuanya sudah dicuci. Kalau begitu, kau tidur di mana? Aku tidur dengan ibu. Sengce, kau tidur dengan dia ya. Ayo, kakak ipar, ikut aku ya. Ibu, aku pergi dulu ya. Baiklah. Sekarang kau istirahat saja lebih awal. Tidurlah lebih awal, Bibi. Oh ya, kalau tidur ingat pakai selimut ya. Kalau tidak ada tikus yang akan menggigit kaki jarimu. Ini menakutkan sekali. Bibi, ibuku bercanda. Rumah kami tidak ada tikus. Kalau begitu sekarang kau istirahatlah. Ya. Apa sangat familiar? Kasur ini, dulu kau tidur di sini. Dulu aku tidur di sini. Ini bukan hak yang dimiliki orang biasa. Tunggu. Untukmu. Nasib sangat luar biasa. Membuatmu berubah dari raja menjadi katak. Kembali ke Kuan Mei. Aku akan terima nasib yang sudah ada. Apa jumlahnya cukup? 8, 9... Chien Yu, kau hanya perlu kirim ini saja, barang nenek Huaci. Setelah itu kau bantu penginapan. Sisanya Tang yang akan mengantarnya. Baiklah. Jangan salah ya. Kenapa kamu memakai baju Tong Hao? Bagaimana? Raja telah menjadi katak lagi. Tetap saja Tong Hao lebih enak dipandang. Chen Yu, aku ikut kau antar barang ya. Aku yang bawa mobil. Aku pergi. Pelan-pelan, hati-hati di jalan ya.
Jangan jatuh ke lubang lagi. Pergi dulu Ibu Cinci. Hati-hati ya. Bagus sekali, mereka pergi mengantar barang. Benar. Kehidupan bukan hanya main mahyung saja. Aku carikan sesuatu untukmu. Apa maksudmu ini? Buat apa kau menarikku? Hah? Duduk. Yang harus dicabut, cabut. Yang harus dikupas, kupas. Aku? Silahkan kopinya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Menurutmu, kau orang yang seperti apa? Aku rasa aku orang yang tidak berguna. Karena aku tidak dapat melepaskan nasib dibuang seseorang. Orang terpenting di dalam hidupku tidak menginginkanku. Nenek Huaci. Jian Yu, kau datang. Bagaimana kabarmu, nak? Tong Hao, kau sudah kembali ya? Ini Nenek Huaci. Dulu kita pernah bertemu. Halo, Nenek Huaci. Nenek Huaci, walaupun Tong Hao kembali, tapi dia tidak mengingat hal-hal di Kuan Mei. Tidak apa-apa. Ini adalah awal yang baru. Duduklah. Dokter, bagaimana? Melihat dari kondisinya hari ini, perasaan buruk, tidak fokus, meniadakan diri. Ditambah dulu kau bilang dia pernah tidak bisa tidur, tidak nafsu makan. Pada dasarnya, diagnosanya adalah sebagai depresi ringan. Chen Yu, hutan hantu begitu bahaya ya? Iya, benar. Waktu itu kita datang ke sini mengantar barang ke Nenek Huaci. Tidak sengaja jatuh ke lubang. Kakiku sakit beberapa hari. Kalau bukan karena kau, mungkin saja aku masih di dalam lubang. Sebelumnya kau pernah bilang padaku, dan aku tidak percaya. Kalau begitu, dari kapan kau mulai percaya padaku? Mungkin karena kau membiarkan aku tinggal di penginapan Kuan Mei. Mungkin karena kau melihatku dengan cara ini, kau melihatku seperti Tong Hao. Aku juga tidak tahu. Pada saat aku kembali menjadi San Chun Hao, kau selalu saja membuat aku marah. Membuat aku mulai memperhatikanmu. Ya, itu karena pesona dari diriku ini. Aku bisa merasakan kebahagiaan Tong Hao di sini. Tapi aku merasa aku tidak bisa menjadi dia. Aku tahu, perbedaan ini membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi, percayalah padaku, semuanya akan membaik. Kau juga tidak perlu sengaja menjadi Tong Hao. Karena kau juga San Chun Hao. Terima kasih, Chen Yu. Kau tenang saja. Aku akan pelan-pelan adaptasi dengan semua ini. Ayolah. Ayo.
注定你我的距离，忽而逃避，忽而又靠近，两颗心偷偷交换日记，属于彼此没有秘密，来不及说一句我好喜欢你，是你闯入孤寂的部落，燃起爱的篝火，是你赶走生活的